Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini masih Yohanes 13. Mari kita buka bersama-sama Yohanes 13 mulai ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 33. Oke, kita mulai membaca. Yohanes 13 mulai ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia, akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa sekarang waktunya dia dipermuliakan. Nah, apa maksud dipermuliakan ini? Yang pertama, dia akan disalib. Kemungkinan ini menjelaskan bahwa inilah tindakan yang mulia. Tindakan yang mulia Tuhan memuliakan lewat memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Anak yang tunggal diberikan untuk mengasihi dunia yang bejat ini. Itu tindakan yang mulia. Tetapi kemungkinan yang kedua adalah tindakan yang disebut dipermuliakan adalah Yesus akan kembali kepada kemuliaannya yang tak terbatas karena di bumi ini dia membatasi kemuliaannya sebagai manusia, tetapi bukan berarti kemuliaannya hilang, tapi dia akan kembali ke kemuliaannya yang memang sudah mulia secara khusus, yaitu kembali ke surga setelah mati, dibangkitkan pada hari ketiga dan berikutnya. Seterusnya 40 hari kemudian naik ke surga. Nah, ini satu paket ya antara mati, bangkit, naik ke surga, bahkan duduk sebelah kanan Allah, bahkan nanti akan mengutus Roh Kudus. Itu satu paket. Ini dipermuliakan. Rupanya ini lebih cocok. Jadi kepergian Yesus mulia karena dia mati bagi dosa seluruh dunia dan kembali ke surga. Dan di sana dikatakan di sini murid-murid tidak bisa ikut ke sana. Tidak itu. Tapi itu sudah dikatakan juga kepada orang Yahudi sebelumnya dan sekarang dikatakannya kepada murid-muridnya. Nah, tentu saja ini ada apa ya? Ada suasana haru mungkin seperti itu karena ada kata-kata perpisahan ini. Nah, mari kita bersyukur oleh karena kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita menikmati persekutuan dengan Yesus yang mulia itu. Kita diberi hak kehormatan untuk menikmati persekutuan bersama-sama Tuhan Yesus. Dengan mengerti bagaimana pengorbanannya, bagaimana hidupnya, dan pengorbanannya di kayu salib untuk dosa-dosa kita ini. Jadi kita ini luar biasa, mempunyai pengalaman hidup yang indah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman yang indah-indah bersama Tuhan Yesus. Entah kita mengalami rasa damai sejahtera dalam hati, tidak ada rasa khawatir, dicukupi kebutuhan kita,
dibahagiakan kita dengan suasana keluarga kita atau keluarga besar ataupun tetangga kita atau persekutuan di jemaat. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersekutu bersama-sama dengan Dia. Memang murid-muridnya waktu itu bersekutu secara fisik dekat bisa omong-omong, tetapi kita sekarang bisa bersekutu omong lewat mendengar dulu ya dari firman-Nya, kemudian kita meresponi, menanggapi firman itu. Itu namanya bersekutu. Mari kita kembangkan persekutuan kita dengan Tuhan semakin hari semakin intim sehingga kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya, gitu proses. Tapi paling tidak kalau Bapak Ibu menaati kitab suci, itu berarti tahu bahwa itu kehendak Allah untuk saudara dan saya melakukan hal itu. Kalau ada masalah yang kita hadapi, kemudian kita berdoa, lalu diberi pikiran jalan keluar, itu berarti saudara punya pengalaman dengan dia, ngomong-ngomong sama dia, dan dia memberikan jalan keluar. Itulah persekutuan. Jadi persekutuan dengan Tuhan dapat kita jalani hidup sehari-hari. Tentu saja dengan membaca, menikmati, menggumuli firman yang sudah baca, merenung-renungkan, dan kemudian menjelmakan menjadi sebuah perbuatan. Itulah persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja saja ya, di gereja penting, tapi yang lebih perlu lagi adalah sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari bersekutu bersama-sama dengan. Mari kita bersyukur dan menikmati persekutuan dalam kehidupan kita sehari-hari pada waktu kita menerima berkat, kita bersyukur pada waktu kita menghadapi masalah, minta pertolongan untuk menyelesaikan, kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Puji Tuhan. Itulah persekutuan saya. Hari ini, biarlah kita jelas-jelas merasakan, oh ini Tuhan bersama saya. Hari ini Tuhan bersama saya. Saya melakukan hal ini, melakukan hal itu, menyelesaikan masalah ini, masalah itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persekutuan dengan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah kami hari ini sadar sesadar-sadarnya seperti yang Tuhan bersama-sama dengan kami pada waktu kami bertugas di tugas kami masing-masing, pada waktu kami bercengkerama dengan teman, pada waktu kami menyelesaikan masalah, pada waktu kami melakukan tugas kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Kami mohon kami hari ini benar-benar menikmati persekutuan dengan Engkau dalam tingkah laku hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan doa ini. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.